Ya, selamat sore, jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, senang ya kita masih Tuhan kasih kesempatan untuk bersama-sama lagi bersekutu. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Kita akan membuka dari Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus. Ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan sesuatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kita akan melihat bagian ini dengan lebih cermat lagi. Jadi kalau saya boleh memberikan judul sendiri ya, selain judul dari LAI, saya memberikan judul di sini ada 4 ironi kehidupan. Ironi itu adalah sesuatu yang menyedihkan gitu ya. Kalau kita bisa membayangkan misalnya anak ayam mati di lumbung padi. Nah, itu ironi. Ya, anak ayam di lumbung padi mati kelaparan. Itu satu ironi. Di sini kita juga bisa melihat ada 4 macam ironi. Dari ayat 1 dan 2 yang kita baca tadi, kalau kita perhatikan di situ, di dunia yang berdosa ini, ya, di dunia yang berdosa ini, apa yang baik, ya, belum tentu menghasilkan respon yang baik. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ya, saya ulangi ya. Jadi di dunia yang berdosa ini, apa yang baik, ya, itu belum tentu menghasilkan respon yang baik. Tapi justru bisa sebaliknya. Contoh yang dialami ya Tuhan Yesus. Jadi itu kan kata-kata yang dipakai itu menarik sekali ya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, pengajarannya Tuhan Yesus baik atau jahat? Ya, kita semua pasti akan melihatnya baik. Orang-orang yang baik, ya, domba-domba Tuhan pasti melihat pengajarannya Tuhan Yesus baik. Tetapi apa yang sangat baik dan kita yakin bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu penuh kuasa dan motivasi Tuhan Yesus itu juga sangat tulus, ya, penuh kuasa, sangat tulus dan tidak bersalah. Tetapi ternyata responnya apa? Responnya Tuhan Yesus mengatakan di ayat kedua, dia akan diserahkan, ya. Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi ini tema kita ya, kita sudah setahun lagi nambah satu ayat, satu tema untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah ini gambaran ya. Beberapa minggu terakhir ini kan kita mendengarkan tentang bagaimana kondisi akhir zaman kan. Akan ada penderitaan baik secara eksternal ya, dari alam, dari orang jahat maupun secara internal. Ya, keinginan-keinginan kita sendiri ya, ketidaksiapan kita sendiri, gadis-gadis bijaksana, gadis-gadis bodoh, ataupun mungkin kemalasan, keengganan kita melakukan tentang talenta yang dikuburkan. Jadi ternyata saringannya itu begitu ketat dan hari ini kita bisa melihat betapa sebenarnya kalau kita sudah mengerjakan itu pun jangan pernah berharap bahwa nanti orang akan tepuk tangan. Orang akan menyanjung-nyanjung, orang akan akhirnya membuat katakanlah pelayanan kita atau pekerjaan kita itu bahkan dadi bahasa Jawanya ya. Belum tentu loh. Artinya kalau kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, kita sudah harus menyiapkan dalam hati dengan sungguh-sungguh. Ngikut Kristus itu bukan gampang, ya. Bukannya nanti hidupnya akan menjadi semakin sukses, bahagia gitu, bukan, ya. Ada yang seperti itu, ya puji Tuhan kalau bisa seperti itu. Tetapi ada juga yang tidak seperti itu, tetapi bisa menyerupai Tuhan Yesus dalam pengalaman hidup yang realnya seperti itu. Jadi mari kita benar-benar bersiap-siap ya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di bagian sebelumnya. Ikut Tuhan itu kita harus menghitung biayanya seperti orang mendirikan menara.
Kalau tidak siap, mendingan nggak usah saja. Seolah-olah Tuhan gitu. Tuhan itu tidak ngemis ingin dapat banyak pengikut, ya. Dia benar-benar datang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mau bersungguh hati kepadanya. Silahkan dihitung, dikalkulasi. Ibarat kalau mau buka bisnis, ya, hitung dulu kira-kira bisa enggak ini, ada pembelinya enggak. Jangan sampai nanti terlanjur deklarasi gitu ya, buka usahanya ternyata rugi. Terlanjur jadi Kristen, dikenal Kristen, dibaptis atau pakai salib, orang tahu ternyata murtad. Ya, itulah sebabnya kalau saya melihat tidak ada sebenarnya kalau orang sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan Yesus terus dia murtad, tidak ada. Menggadaikan Tuhan tidak ada. Karena apa? Yang seperti itu gampang nih, ya. Mereka gampang kayak ikut Tuhan itu seolah-olah seperti Tuhan yang dijajakan dengan murahan itu loh. Ikut Tuhan ya ikut Tuhan seadanya, sesempatnya, semaunya itu boleh. Itu Tuhan yang dijajakan di banyak sekarang kalau kita dengar firman Tuhan di mana-mana. Jadi seolah-olah tidak menuntut. Tapi Tuhan yang disaksikan Alkitab ya kita sudah lihat ya, sudah sampai saya agak bosan gitu ya ngomongnya ya. Tuhan menuntut harga pemuritan itu nggak tanggung-tanggung. Harus benar-benar siap mati bagi dia, harus siap mengasihi dia melebihi mengasihi keluarga, harus siap kehilangan segalanya. Siap nggak kita? Jadi silahkan dihitung lagi ya. Ini adalah satu permintaan Tuhan sendiri yang berat, karena kalau tidak kita mau meniru Tuhan Yesus seperti apa? Cakepnya, ya toh, kuasanya, suksesnya. Nggak ada loh Tuhan Yesus yang seperti itu. Panutan kita, junjungan kita itu Tuhan Yesus yang akan disalibkan. Karena apa? Setelah dia memberikan pelayanan yang luar biasa itu dia disalib. Jadi jangan tergoda ataupun terbujuk mengikuti Yesus yang lain. Kalau setia nanti bakal orang akan memuji-muji, menyembah-nyembah. Tidak. Justru kita akan jadi masalah bagi dunia yang berdosa ini. Kalau kita lihat ya, kita baca contohnya nggak hanya Tuhan Yesus, sebenarnya para nabi, sejak zaman para nabi kita lihat ya, Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, ya kemarin sudah saya singgung ya bulan lalu. Itu mereka karena mengikut Tuhan, ya kita tadi yang pakai baca santapan harian ya, sudah baca saat teduh dari Yeskiel. Tuhan sudah ngasih bocoran kan, kamu harus memberitakan firman, tetapi mereka itu bangsa yang nggak akan dengar, nggak mau dengar kamu. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka itu tahu bahwa ada seorang nabi, tetapi hasilnya nggak ada. Ya itu mungkin nabi-nabi terlalu jauh. Kalau sekarang yang zaman sekarang yang kita masih segar dalam ingatan kita 2019 yang lalu ya. Siapa? Pak Ahok. Ya. Itu orang bodoh saja tahu bahwa ini adalah pemimpin yang baik, yang benar-benar bekerja. Tapi justru karena dia kerjanya itu bersih, semua itu ditayangkan, rapat-rapatnya ditayangkan, ya DPRD-nya yang DPRD DKI-nya yang bobrok mentalnya itu yang kelojotan semua, karena kelihatan semua korupnya selama ini. SKPD dan orang-orang di sekelilingnya itu memusuhi Pak Ahok semua, karena apa? Mereka maling semua. Wah ini ada kayak polisi, jadi semua ditayangkan gitu kan, konangan semua. Beda sekali dengan sekarang, ada ayam ya, bagi-bagi, kita nggak tahu dan tahu sendiri kan. Anggaran untuk pulpen aja berapa miliar itu ya. Satu sumur resapan 80 juta ya ampun. Itu mau jadi rumah satu sumur resapan 80 juta. Dan akhirnya ditutup. Hanya ngabis-ngabisin anggaran ya. Jadi gitu kan, ditutup itu. Karena apa? Nggak sumur resapan 2 meter, 3 meter di tanah lempung. Ya malah jadi sarang nyamuk. Tapi damai-damai saja. Nah itulah ya, itu kita nggak boleh sampai ke sana ya, terlalu dalam nanti ya. Tetapi kita bisa melihat orang yang baik itu di daerah yang berdosa, di lingkungan yang berdosa, dia itu akan sengsara. Siap nggak kita di situ? Tadi kami sempat ngobrol sama Nue ya, sebentar tadi sebelum ibadah. Ya nanti kalau Nue masuk di SMM atau Bara juga bisa, sudah masuk di sekolah. Lingkungan kalian seperti apa nanti? Bisa jadi ada orang-orang yang ngajak kelitih lah, ngajak mendem lah, ngajak wes orang genah ndak genah wes. Bisa jadi seperti itu. Dan ketika kalian menolak, kalian dianggap kamu kuno,
fanatik, was katrok ramutu, was macam-macam seperti itu, dikucilkan, diejek. Pasti akan seperti itu. Karena apa? Karena beda. Di dunia yang berdosa itu, kalau berdosa kan pengennya bareng-bareng. Ya toh, tak bisa ya kok ya naturalnya ya dosa itu nular. Nek misalnya nyemplung penjara kabeh gitu. Jadi ini panggilan yang kita bisa melihat dari ayat 1 dan kedua ini. Kalau kita ikut Tuhan itu kita harus sudah siap dari awal. Siap nggak rekoso karena kita baik. Nek kita rekoso, kita menderita karena kita salah, ya itu sekaruane, nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah pakai Tuhan Yesus, ya sekaruane gitu kan. Koruptor nek kekonangan ya di penjara ya. Maling misalnya jambret konangan ya digebuki rame-rame, itu sudah wajar. Sengsara karena dosa itu sudah wajar. Tetapi sengsara kalau karena kebenaran dan karena percaya kepada Tuhan Yesus, ini kita semakin mengimitasi, menyerupai dengan Kristus. Siapkah kita seperti itu mengikut Tuhan? Ya ini kan ironis ya. Setelah Tuhan Yesus selesai itu, dia bilang aku nanti itu bukannya malah akan akhirnya mendirikan sinode yang hebat. Enggak loh ya. Malah disalib. Jadi kalau dipikirkan dari bagian ini kita apa? Apa yang sebenarnya menjadi isi hati Tuhan? Apa yang bisa kita pelajari? Nanti kalau teman-teman sepakat dengan mengikuti Tuhan Yesus yang seperti ini yang disaksikan di Alkitab, apa yang bisa kita pelajari? Termasuk tadi ya, yang Yeskiel. Tuhan itu yang bisa kita pelajari ya. Tuhan itu tidak melihat hasil. Ya orang seringkali kan mengukur pelayanan itu dari hasil. Nanti responnya itu ya, hasil itu responnya orang. Oh banyak enggak yang ikut, oh gedungnya tambah gede enggak, oh banyak jadi terkenal enggak. Itu bukan. Tapi Tuhan lebih melihat pada ketaatan dan kesetiaan orang yang menerima perintah Tuhan itu. Reaksi jiwanya itu, pergumulannya itu. Jadi yang Tuhan lihat itu. Jadi Tuhan Yesus melihat ke-12 murid itu. Jadi bukan nanti respon orang banyak, itu bukan. Jadi tidak perlu seperti Yeskiel. Saya bersyukur ya ketika menyiapkan ini dan tadi pagi membaca renungan saat teduh, saya merasa diteguhkan sekali. Tuhan hanya peduli kepada Yeskiel. Bangsa yang itu sebanyak itu ya. Itu benar-benar nanti sudah itu kayak ibaratnya untuk dibuang saja. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan sudah memberikan tanda, ya memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih yang baik. Tetapi itu kasih karunia Tuhan itu akhirnya menunjukkan bahwa betapa degilnya bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi kita melihat justru ada orang yang masih mau dipanggil Tuhan. Dan itu prosesnya nggak lama-lama ya. Kita melihat yang kemarin saat teduhnya, saya tidak tahu dia sedang apa, Yeskiel ya, anaknya Busi itu tiba-tiba dapat penglihatan yang aneh, makhluk yang berkepala 4, yang gambaran yang supranatural seperti itu, dan sudah dia taat gitu saja. Dan nanti kalau teman-teman ikut jemaat ikut membaca itu terus ya di santapan harian, kita akan menemukan betapa Yeskiel itu benar-benar dibilang nanti kayak orang edan, kayak orang waras gitu. Kayak orang edan itu orang waras. Kalau kayak orang waras itu orang edan nih. Dia kayak orang waras gitu ya. Tidur miring gitu. Terus nanti dia harus makan ya, itu suruh makan dari kotoran itu ya. Kotoran manusia itu kering itu untuk jadi arengnya. Itu dari yang pertama, kita harus siap-siap. Silahkan kalkulasi. Mau ikut Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang gampangan atau Tuhan Yesus yang disaksikan Alkitab? Siap mengikut dia? Ini tantangannya. Apakah kita siap? Jadi kalau suatu saat teman-teman ataupun kita semua siap, ya udah siap begini. Kita siap sungguh-sungguh, ya wes Tuhan menderita tidak apa-apa. Sementara, tidak gampang. Tetapi untuk semua yang taat, ya mau setia, Tuhan pasti kuatkan. Tuhan pasti bela. Itu yang pertama, ya. Dari ayat 1 ke 2. Terus yang kedua masih dari ayat 1 dan 2. Jadi kalau yang pertama di dunia yang berdosa ini apa yang baik belum tentu menghasilkan respon yang baik, tetapi justru sebaliknya, ya seperti yang dialami Tuhan Yesus. Yang kedua, saya justru menemukan ini. Perayaan-perayaan agamawi itu seringkali menjadi penyangkalan atau penyelewengan esensi dari apa yang diperingati. Perayaan-perayaan agamawi
seringkali menjadi penyangkalan atau penyelewengan esensi yang diperingati. Ini Paskah loh, ayat 2 itu ya. Akan dirayakan Paskah. Itu ibadah yang sangat besar ya. Bisa dibilang ini yang ibadah nomor 1 oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi di situ? Kalau kita lihat, justru dalam ibadah di mana mereka itu merasa sedang akan menyembah Tuhan, di situ pada saat yang sama mereka menyalibkan Kristus, Tuhan yang menurut mereka sembah. Ini kan satu ironi ya. Kalau tadi itu orang sudah ngajar baik, malah justru diplokoto, dihina-hina. Ini kita bisa melihat dunia itu seperti itu, dan pelakunya, sekali lagi saya ulang, pelakunya itu bukan penyembah berhala, bukan orang-orang kelitih, ya, bukan orang yang suka mabuk-mabukan, orang-orang yang kemana-mana, bukan. Ini orang-orang yang nanti kita lihat pembahasan berikutnya, orang-orang yang beragama. Ironis sekali. Ironis sekali kalau beberapa misioneri yang melayani pedalaman itu ya, yang masih kanibal, kita dengar kisah-kisahnya, itu orang masih maklum lah. Ya masih maklum, oh ya memang kayak gitu, orang masuk ke daerah preman, akhirnya dia dipukuli ya. Dipukuli akhirnya menderita atau bahkan mati. Itu masih bahasa Perancisnya masih cengli gitu ya, Pak Ari ya. Masih cengli ya, masuk memang itu uangnya rang-genah gitu kan. Dikamplengi gitu ya biasa. Tapi kita bisa melihat betapa ironisnya di sini apa? Ini perayaan Paskah adalah perayaan ibadah raya yang benar-benar bisa dibilang nomor 1 pada waktu itu. Tetapi menjadi tempat untuk pembunuhan. Terjadi persekongkolan di situ. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Apa yang bisa kita pelajari di sini? Beberapa hari yang lalu, ya, kalau kita perhatikan di Facebooknya GBI Shalom, ya di situ saya tayangkan ulang, ya, saya share yang tulisannya Pak Anton tentang Natal, kalau sudah baca, ya. Mengapa saya tidak merayakan Natal? Nah itu malah salah satu mungkin contohnya, ya. Nanti kapan akan saya posting juga itu yang tentang Natal, gambarnya Tuhan Yesus disalib ini, tapi kanan kirinya bawa kado-kado apa, tas-tas belanja. Tas-tas belanja, orang belanja di mall itu ya. Jadi Tuhan Yesus gitu. Jadi satu kritik sosial ya, autokritik sebenarnya. Natal itu yang ulang tahun siapa, gitu. Tapi yang dapat hadiah siapa? Tapi dalam tulisan itu ya, saya lupa namanya. Itu dia menyayangkan gini, Tuhan Yesus itu mengasihi orang-orang miskin. Orang miskin itu ada di mana-mana, ya. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang miskin. Tetapi coba lihat, Natalan itu hadiahnya dikasih ke siapa? Ya. Kebanyakan kan saling memberi hadiah, apalagi ini yang orang bule ya, yang kepala di bule itu jadi mereka saling memberi hadiah gitu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya Natalannya itu untuk siapa? Perayaannya itu untuk siapa sebenarnya? Dan kalau kita lihat ya, saya dulu juga pernah ikut pelayanan beberapa di gereja-gereja besar. Berapa dana yang dihabiskan untuk perayaan Natal? 1-2 juta? Kalau gerejanya besar nggak mungkin ya. Untuk gereja-gereja yang besar itu bisa miliaran. Ya, bisa miliaran sekali lagi. Untuk sewa tempatnya saya itu bisa ratusan juta. Belum lagi segala persiapannya, kostumnya, latihan-latihan, konsumsi yang dipersiapkan untuk itu. Ya ini sekarang ada pandemi mungkin agak berkurang ya. Dulu waktu masih belum ada pandemi ya, tahun-tahun sebelumnya kita bisa melihat sendiri itu. Berapa ratus juta yang dihabiskan. Itu dibayangkan kalau Natalan di Indonesia saja misalnya ya. Kalau uang yang anggaran untuk Natalan mulai dari latihan-latihan, konsumsinya, nanti membayar untuk sewa alat ini ataupun ngasih persembahan kasih ke pelatih-pelatihnya dan semuanya sampai hari H, keamanan dan semuanya, saya nggak tahu tuh berapa miliar itu se-Indonesia yang dikumpulkan itu untuk peristiwa satu malam yang tidak disinggung sama sekali di Alkitab. Tidak disinggung sama sekali di Alkitab. Di Alkitab hanya 2 kali nyinggung tentang orang merayakan kelahiran. Ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya? Kan.
ulang tahunnya Firaun. Ya, juru rotinya digantung, juru minuman rajanya dikembalikan posisinya. Yang ulang tahun itu Firaun, pas dari ulang tahunnya. Yang kedua, Herodes. Betul. Herodes ulang tahun. Ya, anak selingkuhannya, ya Herodias itu, anak selingkuhannya nari-nari. Wah, dia sangat senang, sesumbar. Apapun yang kamu minta, tak kasih, separuh istana pun tak kasih. Nah, anaknya ini tanya sama mamanya, ya, minta apa bu, gitu kan. Mamanya ini kan tidak suka, Herodias itu tidak suka. Karena apa? Perselingkuhannya dengan Herodes itu kan, tapi kepalanya Yohanes Pembaptis. Itu kalau kita berbicara tentang perayaan ulang tahun ya. Perayaan ulang tahun di Alkitab tentang yang diperingati itu yang merayakan adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dan ada pertumpahan darah di sana. Karena masyarakat Yahudi mereka mengenang jasa orang yang sudah meninggal. Sehingga kita nggak menemukan Tuhan Yesus lahirnya kapan tidak ditulis di situ. Itu tradisi Yahudi ya, seperti itu. Nah, tapi ini ada. Tetapi yang jelas ya, kalau kita lihat yang jelas-jelas tertulis ya. Yang jelas-jelas tertulis di dalam Alkitab. Jelas-jelas tertulis. Itu malah justru tiba-tiba jadi tidak perlu ada. Contoh yang sangat vulgar misalnya apa? Hukum keempat. Ya, kuduskanlah hari Sabat. Hari ketujuh itu loh. Ya, itu kan dapat sekarang kan sudah jelas. Tiba-tiba saja di antara 10 itu kan yang lain nggak boleh kan? Ya tiba-tiba pokoknya yang hukum keempat nggak boleh membunuh ya, mencuri, membunuh ya, menginginkan ya, terus termasuk yang nggak boleh menyebut nama Tuhan, tidak boleh ada Allah lain, ya, nggak boleh buat patung. Ini itu yang keempat, ya hormati orang tua, semua ditaati. Tiba-tiba hukum yang keempat itu yang jelas-jelas tertulis. Dan kalau kita baca dengan teliti, Israel itu dihukum bolak-balik karena apa? Mereka itu melanggar Sabat. Itu permintaan Tuhan itu sebenarnya sangat sederhana tentang Sabat, bukan? Hari ketujuh suruh istirahat. Bahkan sebelum perintah itu diberitakan, diminta ketika zaman Musa dalam Taurat itu, Tuhan di zaman Kejadian kita sudah menemukan. Kuduskanlah hari ketujuh. Nah kalau ndoro kita minta hari ketujuh ya wes toh, sebenarnya kita kan ya wes manut toh, suruh istirahat hari ketujuh. Susah ya po, dia mintanya waktu itu hari kelima ya, atau hari keenam ketika menciptakan manusia ya sudah, tinggal taat hari ketujuh. Itu sekarang kita bisa melihat betapa sulitnya masih dilakukan. Tiba-tiba nggak ada, nggak perlulah, itu kan perjanjian lama ya toh. Itu perjanjian lama, itu Taurat. Ya orang yang mengatakan itu tapi perpuluhan masih masuk loh, 10%. Itu juga Taurat. 10%, tapi itu terus dikhotbahkan. Tetapi yang Sabat ya enggak apa-apa lah, diganti hari lain atau enggak perlu seperti itu. Jadi ada perayaan-perayaan yang dilakukan begitu lupa ya. Bulan itu sudah menjadi umum. Tetapi yang jelas tertulis enggak ada. Enggak ada gaungnya. Ini apa ini gitu kan? Ini apa? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang kita ikuti selama ini? Jadi seperti waktu saya kuliah dulu Bu Ina melihat seperti Israel membuat patung tuangan itu. Ya, namanya dia membuat patung dari emas ketika Musa ya ke gunung, enggak balik-balik. Mereka minta kepada Harun, kami mau membuat Allah sendiri, Allah yang membawa kami keluar dari Mesir. Bukan Allah yang lain loh, bukan Allah sembahan yang lain. Allah yang membawa kami keluar dari Mesir. Lembu ya, jadi patung lembu anak emas itu. Jadi mereka yang manusia tuh menyukai ibadah buatan sendiri, sehingga akhirnya terjadi yang paradoks ini. Paskah yang seharusnya itu memperingati pembebasan dari Tuhan, bagaimana Tuhan itu membela umatnya, malah mereka pakai untuk membunuh sang penebus. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Dan kalau kita tidak hati-hati, mungkin bukan hanya Natal saja, kita punya kebiasaan-kebiasaan yang lain. Bisa jadi kebiasaan yang itu tentu yang tidak kita sadari. Mungkin saat teduh kah, atau membaca Alkitab yang seperti itu. Karena apa? Iblis akan terus menyesatkan kita justru dengan hal-hal yang baik, yang membuat kita nanti merasa saleh, merasa lebih baik ya,
merasa lebih suci, akhirnya menghakimi sana, menghakimi sini. Aduh, betapa sebenarnya kita harus sangat berhati-hati ketika kita mau mengikut dia. Selain masalah Sabat, kalau kita lihat perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang keras tentang dosa dan syarat-syarat mengikut dia, itu sudah menjadi begitu jauh. Barusan kita reading membaca ya, Noe ya, syarat Tuhan Yesus, jika matamu membuat kamu berdosa, cungkil. Tanganmu berdosa, potong. Kakimu membuat potong, karena lebih baik kamu puntung daripada apa? Utuh tetapi dibuang ke neraka. Itu kan tiba-tiba sudah diperhalus. Oke, enggak kok, enggak apa-apa. Ya, itu yang katakan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi untuk gereja pada umumnya, enggak apa-apa ikut Tuhan, enggak apa-apa. Sehingga saya jadi pikir, jadi beda sekali ikut Tuhan Yesus dengan ikut gereja. Itu ada dua yang berbeda, konsekuensi yang sangat beda. Ikut gereja enggak apa-apa asal ya kamu baik-baiklah seperti itu. Enggak perlu komitmen yang seperti yang Tuhan Yesus katakan. Jadi yang perlu kita pikirkan, kita renungkan, yang salah siapa ini gitu kan? Tuhan Yesusnya yang salah, ya Tuhan Yesusnya yang salah, atau mungkin gerejanya, atau kita sendiri, dan kita mau mengikut yang mana gitu? Itu tiba-tiba nggak ada perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang seperti itu. Mandang wanita gitu kan, menginginkan, tergerak syahwatnya gitu, berzinah loh. Suruh cungkil loh. Tapi kalau ikut gereja nggak apa-apa, kan ngasar nggak melakukan ya, dia sendiri. Jadi akhirnya apa? Tidak ada takut dan hormat akan Tuhan. Wow. Tapi apa? Bisa ke gereja menutupi dengan itu. Bisa perayaan Natal, bisa jadi ini dan itu. Coba kita lihat juga syarat-syarat penatua dan diaken yang ditulis Paulus ya kepada Timotius dan Titus. Syarat-syaratnya kita bisa temukan sendiri ya. Kita sudah dari santapan harian kita kemarin melihat. Syarat-syaratnya nggak gampang loh. Itu sekarang kan ya saya juga terus memikirkan, menggumulkan gimana ya syarat-syarat itu. Benar-benar orang-orang yang berhak mengikut menjadi pelayan Kristus penatua diaken itu syaratnya nggak gampang. Tapi sekarang kita bisa melihat seringkali ya sedih juga ya. Sedih juga kalau kita renung-renungkan ya. Syarat-syarat itu ternyata nggak berlaku. Yang penting kayaknya mau saja, ada yang mau, seneng kok. Apalagi kalau itu misalnya orang-orang kaya. Orang-orang yang berpengaruh, yang ngasih persembahannya gede ke gereja misalnya gitu. Bisa jadi apa saja sehingga kita tidak aneh bagi kita kalau apa misalnya ya sekawanan majelis misalnya gitu ya. Itu bisa ngusir ataupun wah ini pembicaraannya ini ngomongnya ra enak. Atau pendetanya dipindah, dipecat. Bisa gitu. Tapi mereka apa? Merayakan Natal geden-geden misalnya gitu. Paduan suaranya gede, musiknya mungkin keren, gedungnya mewah, bisa gitu. Ironi yang kedua terjadi seperti itu. Siapa yang sedang kita ikuti, kita sembah? Agama Kristen kah? Gereja kah? Atau Tuhan Yesus yang dikatakan di Alkitab ini? Oh kayaknya kok nggak enak ya ikut Tuhan itu ya. Kita merayakan Yesus itu enaknya dia bayi saja deh. Jangan jadi juru remaja. Bayi itu kan lucu, seolah-olah kita yang memegang kendali ya. Natalan Yesus yang mungil, yang lucu, yang imut gitu ya. Happy gitu. Tapi Yesus yang seperti ini, aduh. Enggak, itu biar para murid saja. Kita happy dengan Yesus yang sekarang aja, yang sudah banyak beredar di sana. Ya belum lagi kalau kita lihat ya, beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu juga sama. Itu tadi gelar-gelar sarjana teologi dulu istilahnya saya lupa ya, pendeta Stephen Tong atau pendeta Yakob ya. Gelar-gelar teologi itu jatuh dari ruko-ruko. Jadi ada banyak lembaga-lembaga itu memberikan gelar master teologi itu gampang sekali ya. MTH ataupun jatuh dari ruko-ruko gitu. Dan kalau nggak salah belum ada setahun ada seorang rektor ya seminari gitu ditangkap karena apa? Menerbitkan ijazah palsu. Wow, bisa terjadi seperti itu. Wah, itu kan sesuatu yang sangat mengerikan kan. Jadi tidak beda jauh, sejarah berulang, hanya bentuknya beda. Tapi intinya sama. Manusia sakarepe dhewe gitu.
Mereka itu nggak nurut sama Tuhan. Jadi kalau melihat Tuhan berbicara apa ya sudah. Oh Tuhan maumu gitu ya. Aku tak ngene mirip-mirip lah. Nyatut-nyatut namamu ben apa? Punya legitimasi. Tapi kalau untuk kembali benar-benar menyembah dia, sebagaimana dia menyatakan dirinya seperti yang disaksikan di Alkitab, ya kose. Nanti dulu, itu kan merugikan. Kalau memberitakan itu Pak, misalnya ini kita terus saya dengan Pak Danang terus memberitakan Tuhan Yesus yang disaksikan di Alkitab sini. Nah kita nggak enak kan? Benar-benar saya ketika mempersiapkan ini merenungan juga rasanya digerus-gerus. Duh Gusti, aku katanya beda banget ya Mbak Iki. Rasanya nggak enak firman Tuhan, jadi rasanya kok kayak ngiris-ngiris terus gitu loh. Rasanya serba salah. Kenapa seperti itu? Ya karena mungkin sudah nyimpang terlalu jauh dengan yang sudah di platformnya ini loh. Yang sudah Tuhan gariskan sudah nyimpang jauh. Sehingga apa? Ketika bercermin, melihat ternyata itu wajah saya itu mirip wajah dunia, bukan wajah Kristus. Wajah para muridnya mirip dengan Tuhan Yesus semua kan. Mereka melayani begitu rupa, penuh kuasa. Paulus kurang apa lagi, sapu tangannya menyembuhkan dan sebagainya. Mati dipenggal akhirnya. Kapalnya karam, dirampok, ya kelaparan, terdampar kapalnya. Mereka menyerupai dengan Tuhannya, sesembahannya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dipanggil untuk sama, kalau mau, ya, kalau siap, ya. Oke, yang ketiga. Ayat ketiga dan keempat, ya. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar. Ya. Ya ini saya maksud tadi ya sebutkan. Orang-orang yang sangat saleh, para pemuka agama, imam besarnya berkumpul. Ya. Bukan penyembah berhala loh, ini bukan kaisar bukan Herodes bahkan di situ. Bukan Pilatus atau Nero atau kaisar-kaisar yang menyembah berhala itu. Bukan loh. Ini orang-orang yang memegang Taurat Tuhan, ya. Dipercaya mereka melakukan penyembahan kepada Tuhan. Ngumpul. Untuk apa? Merundingkan ya. Merundingkan rencana untuk menangkap dengan tipu muslihat dan membunuh. Jadi ini kumpulan tokoh-tokoh rohani ya, yang koruptif, manipulatif dan destruktif, ya toh. Ketika ini semakin kuat, banyak pendukungnya, punya posisi dan kekuasaan, jadi koruptif. Mereka nggak suka itu bisnis mereka ya, pajak yang mereka terima di bait Allah itu diobrak-abrik sama Tuhan Yesus. Ya, penghasilan mereka berkurang. Terus apa? Mereka kehilangan pengaruh, banyak orang ikut Tuhan. Terganggu mereka. Jadi bukan masalah Tuhan sebenarnya, tapi masalah kepentingan pribadi. Dan ada pendukungnya, mereka tidak sendirian. Mereka tiba-tiba bersatu. Orang Farisi, orang Saduki itu biasanya mereka selalu berantem. Selalu berantem, gak pernah akur. Gara-gara ada Tuhan Yesus, ya mereka kompak. Melawan bareng. Melawan Tuhan Yesus. Ya kayak Pilpres kemarin itu juga sama. Ada orang-orang yang beda-beda tetapi karena musuhnya satu ya, yang jadi presiden sekarang mereka bisa bersatu. Ya, karena apa? Punya musuh bersama. Jadi yang perlu kita hati-hati gini. Jadi ketika kekristenan itu menjadi begitu kuat, maka mereka akan begitu mudah disesatkan dan menjadi penyesat. Ketika kekristenan itu menjadi kuat mapan, mereka itu akan mudah untuk disesatkan dan kemudian menyesatkan. Kenapa saya berani mengatakan itu? Ya sejak zaman nabi-nabi lagi. Jadi nabi Tuhan itu selalu minoritas, nabi palsu itu banyak. Dan mereka apa? Kong kali kong dengan raja. Mendapat dukungan raja. Sementara nabi-nabi yang setia untuk memberitakan apa yang jadi isi hati Tuhan dianggap tidak beriman. Mosok suruh nyerah sama Mesir, ya, kok nggak beriman banget mempunyai Allah yang Maha Kuasa, ya gitu. Dan beberapa kisah-kisah yang sangat menyedihkan seperti itu. Berkumpul, banyak pendukungnya. Kita seringkali gitu ya, nggak usah sampai setingkat itu deh. Nek saya punya masalah sama Nue, gitu ya. Misalnya saya punya masalah sama Nue, terus Ribkah itu juga punya masalah sama Nue.
Jadi ketika saya cerita, gitu, atau Rifa cerita sama saya, oh iya, Nue gitu kan. Kita berdua merasa benar, gitu. Nue memang kayak ngono, gitu. Kami berdua jadi akhirnya memusuhi Nue ya. Kemudian saya cerita sama Pak Edi misalnya, ternyata Pak Edi juga pernah, wah Nue memang ngono, wah semangat. Kami bertiga ya salibkan Nue gitu ya. Bisa gitu kan, salibkan Nue, salibkan Nue. Jadi ketika ada dukungan, jadi maksud saya gini, entah kita sebagai pribadi dalam kehidupan rumah tangga atau bermasyarakat atau di kantor, kalau kita banyak pendukung, banyak teman dan kita merasa benar itu belum tentu benar loh. Hati-hati loh. Belum tentu benarnya gini, ketika akhirnya keputusan bersama itu akhirnya benar-benar tadi, sebenarnya apa? Mengganggu kepentingan saya. Atau saya kehilangan keuntungan gara-gara orang itu, atau teman kita ini, atau siapapun, agamanya apapun. Lapak kita terganggu misalnya. Jika kita cari bolo, ya, supaya apa? Bisnis kita terganggu, supaya kita bisa mematikan dia. Dan bahkan akhirnya sampai punya keputusan, mari kita doakan bersama-sama supaya dia ketabrak sepur misalnya itu. Sudah sampai destruktif, menginginkan kematiannya. Jangan pernah berpikir kita kebal, no. Tapi begitu kita sudah marah dan temannya banyak, kita pengen dia mati, itu kita sudah menggantikan posisi Tuhan. Terus terang saya punya itu loh. Saya punya itu. Saya kan cukup senang mengikuti berita politik. Dan saya marah dengan para koruptor itu. Kok umurnya dowo gitu loh. Dalam hati karena saya pikir Tuhan kok mereka nggak kena COVID dan mati gitu loh. Ada yang tua yang nyebelin banget gitu. Usahanya di mana-mana tapi bangkrut semua, utang semua sama negara, nggak dibayar. Tapi dia kenal dengan banyak orang, repotnya itu. Warisannya Orde Baru. Dia dekat dengan dia. Dan dia punya pengaruh, masuk kemana-mana, memakai ormas-ormas dan sebagainya. Licik sekali gitu loh, dia menggunakan mana-mana itu. Kok ya awet men toh? Nah, aduh rasanya, wah itu saya tidak perlu menyebutkan namanya ya, ini karena ini bisa ketahuan, tapi Anda tahu sendiri itu yang saya maksud ya. Sudah tua ya, bukannya malah memikirkan untuk bagaimana supaya tidak mempermalukan anak cucunya. Masih saja ya. Wah, rasanya apa? Tuhan saya harus ngerem sebenarnya. Saya tidak berhak loh di situ. Kalau saya menginginkan kematiannya, apa bedanya saya dengan ini? Siapa saya sehingga saya merasa perlu ngajari Tuhan dan mendoakan menginginkan Tuhan mau jadi eksekutornya ini? Kurang ajar sekali saya kan. Ya masing-masing kita mungkin punya nanti. Ya, tapi ingat itu dilakukan oleh orang-orang agamawi atas nama kebenaran menginginkan kematiannya. Ujung-ujungnya tadi destruktif tadi itu berbahaya sekali. Hati-hati. Jadi kalau kita sampai menginginkan itu hati-hati sekali. Kalau anak-anak muda gini misalnya apa? Ya pacarnya direbut orang gitu ya. Bukan direbut ya. Yang kita taksir ternyata naksir teman kita. Ya kita biar supaya bersekongkol ya toh. Ingin supaya itu celaka ya saingan kita itu. Nah, misalnya gitu. Nah, anak-anak muda misalnya gitu ya kisah-kisahnya. Gitu enggak Bara? Oh boten. Enggak. Maksudnya ada teman-teman bukan kamu maksudnya. Ya, yang terjadi kan biasanya gitu cinta segitiga gitu kan. Ya saling saingannya kira-kira. Enggak bilang kamu gitu, kamu baik kok. Ya. Tapi bisa terjadi ya. Misalnya ada temenmu ya, kamu tiba-tiba kok kamu dibenci atau kamu mengalami yang tidak enak karena apa? Ya ternyata ada cewek yang menyukai kamu padahal cewek itu disukai sama ini ketua geng atau apa. Kamu ada dalam masalah besar. Jangan sampai kamu jadi ketua gengnya itu. Ya. Golek bolo supaya apa? Ngeroyok. Nah, ini kan keroyokan ini. Ya mengerikan sekali kalau ini terjadi. Jadi nabi-nabi palsu, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, pimpinan-pimpinan gereja sepanjang abad ke-8, ya. Dan sampai saat ini mungkin, ya, itu melakukan yang sama. Mereka punya kekuasaan, mereka punya penerimaan, mereka punya dukungan finansial, dan mereka merasa bisa melakukan ini dan itu. Mitesin yang tidak sesuai dengan mereka dimatikan, diusir dari organisasi. Bisa seperti itu, bisa sekali. Jadi kalau kita melihat zaman apa? Galileo Galilei itu yang membakar siapa?
gereja. Karena dia mengatakan bumi bulat. Kasihan ilmuwan ini. Karena pada waktu itu gereja berpikir apa? Bumi itu datar. Sudah sepakat. Iki ada satu ilmuwan mengatakan bumi bulat. Sesat. Bakar. Karena mereka punya kekuasaan. Kasihan kan? Merasa berhak. Reformator Martin Luther mau dibunuh. Dikejar-kejar. Kalau tidak diselamatkan, dia mati dia. Siapa yang ngejar-ngejar? Para pemimpin gereja. Yang mentranslate Alkitab, Wycliffe, awal dikejar-kejar. Karyanya itu sebenarnya Alkitab sudah lebih cepat ya. Sudah hampir selesai. Diserbu, dia nggak sempat mengusirnya. Dibakar semua, dia harus ngulang dari awal. Siapa yang melakukan? Para pimpinan gereja. Kalau kita tidak hati-hati, nanti teman-teman ini nggak tahu nanti lulus kerja di mana atau jadi gimana, jadi pemimpin gereja. Ingat, ya, kalau jadi majelis atau apa dimanapun nanti, atau mungkin ada yang nonton di sini, ya, lihat saja. Ketika kalian benar-benar mau inline, ya, sama seperti yang Tuhan mau seperti ini, pasti punya banyak musuhnya. Wes ora jamane koyo ngono ya, kudu ya rada aja keras-keras lah, seperti itu tadi loh. Nek ngono melayu kabeh engko, ya toh. Sing sugih-sugih ora ibadah ning kene meneh repot. Nah, bisa gitu kan. Jadi semangatnya kalau kita bisa melihat nanti lebih baik siji iki mati. Nah, siji ini kebetulan nanti kita melihat ya Tuhan Yesus dimatikan. Nah, oke, kalau kita mau seperti Tuhan, ya suatu saat kita akan dimatikan gitu. Diusir. Karena apa? Dianggap mengganggu. Jadi banyaknya pendukung kita bukan jaminan kita berada di pihak yang benar. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Karena dengan kekuasaan, penerimaan, dan dukungan yang besar yang kita miliki, kita bisa jadi pembunuh. Baik secara langsung, dalam arti literal, menginginkan kematian benar-benar akhirnya, supaya orang itu mati, maupun membunuh karirnya, membunuh kesempatannya ya untuk berusaha macam-macam itu ya, membunuh nama baiknya. Itu ironi yang ketiga. Jadi ketika kumpulan rohani ini begitu besar, begitu berkuasa, mereka bukannya menggunakan itu untuk yang melayani, tetapi justru untuk korupsi, untuk memanipulasi, dan untuk membunuh, destruktif, untuk merusakkan. Yang terakhir, ayat kelima. Nah, ayat kelima itu kita bisa melihat ya. Ini juga satu ironi, satu paradok ya. Kekuatan yang mayoritas, yang besar itu ternyata bisa diplokoto ya, dikendalikan oleh segelintir orang. Direkayasa. Saya jadi ingat ilustrasi itu ya. Ratusan domba itu digembalakan oleh seekor anjing aja. Anjing penggembala itu kalau kita lihat di siaran-siaran itu. Padahal itu misalnya ada 5 saja yang ngeroyok anjingnya itu. Keok itu anjingnya. Atau nggak usah 5 lah, 3 lah. Ya mungkin ada 1 atau 2 yang digigit. Tapi yang ratusan itu, kalau kita bisa melihat itu kan ada sekarang yang siaran-siaran itu gitu ya. Termasuk sapi itu sudah dijekoki itu akhirnya dikelompokkan, dikendalikan oleh 1 ekor anjing penggembala yang terlatih. Padahal dari segi tenaga itu tidak ada apa-apanya. Cuman ini cerewet ya toh, dan punya taring gitu aja. Dan ini terjadi. Orang yang banyak itu akhirnya apa? Disetel kira-kira. Oh, ini perlakuannya ini. Oleh segelintir orang. Ini kita perlu waspadai karena apa? Masyarakat sekarang ini cenderung seperti itu. Kita ini cenderung seperti domba-domba itu loh. Nggak peduli. Tentara Nazi itu ya, sebenarnya kalau pada waktu itu orang-orang Yahudi atau orang-orang lain yang terganggu kepentingannya ngeroyok bareng ya, itu mereka menang loh. Atau kalau kalian dulu saya beberapa waktu lalu kita dapat video-video tentang ISIS itu ya. ISIS. Itu kan yang nembaki, yang apa itu kan hanya tidak banyak. Mereka punya senjata. Tapi yang akhirnya dibunuhin secara sadis, secara brutal itu apa?
Banyak sekali. Karena apa? Mereka nggak mau nekat. Ngeroyok bareng, saya sudah takut dulu. Jadi persis seperti tadi. Jadi enggan campur, ikut campur ya toh ke sana dan tidak mau berkorban. Itu kalau mereka ngelawan bareng, walaupun di gini, ngelawan bareng ya mati ada beberapa. Tapi setidaknya mereka kewalahan loh. Indonesia menang karena apa? Ya Belanda waktu itu punya tank, punya apa ya toh, punya tembakan. Tapi kan ini mati-mati kok laron, metu terus itu banyak, penduduknya banyak. Ya akhirnya kalah juga kan, amunisi habis juga kan. Tapi itu tidak terjadi, sehingga kejahatan itu bisa menang karena banyak orang-orang baik itu cenderung diam dan gak masalah dan tidak mau berkorban, tidak mau ikut campur. Akhirnya jadi korban rame-rame. Kita kan enggan turut campur. Misalnya contoh yang real, berapa banyak di antara kita yang benar-benar mau mendoakan bangsa ini, suksesinya. Pak Jokowi kan sudah membangun sesuatu yang luar biasa. Kedepannya siapa yang akan menggantikan dia? Apakah kita mendoakan sungguh-sungguh? Jadi kalau kita membaca pokok-pokok doa itu kan banyak pokok doa untuk negara ya, di liturgi itu, untuk bangsa ini. Berapa banyak yang bisa sungguh-sungguh mendoakan? Kan jarang. Kita bisa berdoa rajin untuk Indonesia, untuk gereja, untuk keluarga kita, untuk pelayanan ini dan itu. Tapi berapa banyak yang sampai bisa berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa ini? Saya pernah memberikan ilustrasi itu gini loh. Gereja-gereja Tuhan, orang-orang Kristen itu kayak ibarat orang naik kapal. Kapal yang pesiar yang sangat besar. Nah, gereja-gereja itu masing-masing punya kamar masing-masing. Jadi gereja ini, gereja itu ya, ada gereja yang besar tuh kamarnya yang mungkin yang kelas ya, kelas VIP gitu ya ke sana. Lah Indonesia itu kapalnya. Pak Jokowi ini sudah membawa kapal ini ke tempat yang baik. Tapi kan sudah ada yang mau geser, sudah kelihatan ya. Ada di mana-mana. Sudah kelihatan. Mau dibawa kemana kita sudah tahu. Riset dari Wahid Institute dan sebagainya kita bisa melihat pelajar sekarang itu 60% kalau tidak salah. Kapan-kapan kalau tertarik nanti saya kasih itu. Guru-gurunya, pengajar-pengajar setuju loh Indonesia khilafah. Dan angkanya itu bukan 1:100, bukan. Bisa 30%, bisa sampai 60% tergantung ini komunitasnya yang disurvei. Artinya dari 10 orang yang kita jumpai, itu ada 3 atau 6 setuju kalau negara ini bukan negara Pancasila. Dan kebanyakan lebih sibuk mikir apa? Ya mikir Natalan lah, nanti mikir sebentar lagi Paskah lah atau apa. Nah, mendoakan bangsa ini ya setahun sekali 17 Agustus itu loh. Sehingga akhirnya apa? Ya nasibnya bisa jadi seperti ini, kita di Plokoto. 76 tahun Indonesia merdeka hanya ada seorang yang cinta Tuhan yang akhirnya berhasil membuat sejarah, tapi dia sendirian kan, Pak Ahok itu sendirian toh. Nggak ada temennya kan. Semoga yang ini nanti bisa meneruskan. Saya nggak tahu atau adiknya ya. Saya wakafkan untuk Indonesia. Nggak apa-apa ya, nggak tahu ya. Semoga nanti di sini juga ada. Atau masih mungkin Dio ya toh jadi pimpinan daerah atau gimana. Bisa dipanggil. Boleh nggak Pak? Pak Edi ya. Dio boleh nggak ya? Karena apa? Posisi itu adalah posisi sebenarnya untuk mendatangkan kebaikan. Kan repot kalau akhirnya justru yang harusnya untuk rakyat dipakai hanya untuk sendiri. Ini memang agak berbeda temanya yang keempat ini. Tetapi kita bisa melihat betapa orang-orang jahat itu punya kuasa. Orang baik juga punya kuasa. Mempengaruhi. Jadi benar-benar dombanya ini mau dibawa ke tempat yang baik, yang aman, atau ke tempat penyembelihan, benar-benar itu. Nah, kita mau jadi seperti apa? Kita mau membawa bangsa ini kepada arah kebaikan, ya. Seperti Pak Jokowi itu adalah orang yang baik, ya. Walaupun dia berbeda iman, tetapi saya melihat dia orang baik. Semoga penggantinya mirip dengan dia kriterianya. Tapi saya juga senang kalau misalnya ada di antara kita ya sahabat-sahabat seiman yang menjadi baik untuk mengurus bangsa ini. Jangan abai. Kalau masih sulit itu terlalu jauh, mulai belajar mendoakan.
Jadi pokok-pokok doa itu bisa nggak hanya cuma sekali doakan kalau bisa ya. Mungkin beberapa hari, katanya banyak man ya, sudah dipotong-potong. Beberapa hari gitu ya. Beberapa poin gitu. Jadi itu 4 hal yang sangat ironis. Yang dari ayat ini, dari kelima ayat ini yang bisa kita renungkan bersama-sama. Yang pertama tadi, ya di dunia orang berdosa ini apa yang baik belum tentu menghasilkan respon yang baik, tetapi justru sebaliknya. Siap-siap ya. Yang kedua, perayaan-perayaan agamawi itu seringkali menjadi penyangkalan atau penyelewengan esensi yang diperingati. Dari esensinya. Kalau kita nggak hati-hati, kita sibuk, justru kita akan merayakan, menyukai hal-hal yang simbolis. Yang ketiga, kumpulan-kumpulan rohani, ya tokoh-tokoh rohani itu ketika mendapat kekuasaan, mendapat kedudukan dan posisi, seringkali justru nggak peduli ya, entah itu orang jahat, orang baik, mereka cenderung akhirnya koruptif, manipulatif, ini kan mereka akhirnya menghasut rakyat, dan destruktif, menghancurkan, membunuh. Dan yang keempat, mayoritas yang seharusnya punya kekuatan itu mudah sekali dikendalikan oleh orang-orang yang pintar, entah untuk kepentingan baik ataupun kepentingan licik. Itulah sebabnya kalau saya lihat Tuhan mengatakan bahwa engkau kepala bukan ekor. Supaya apa? Kita yang memberi pengaruh yang baik. Engkau garam dan terang dunia. Bukan justru digarami atau digelapin, tetapi kita membawa terang, menjadi menerangi keburukan orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya mereka kembali kepada Allah. Ya kiranya ini boleh semakin menggelisahkan kita, supaya kita benar-benar hidup seturut dengan yang Tuhan mau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, firman-Mu sudah sangat gamblang, menunjukkan ada hal-hal yang ironis Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya terjadi pada masa hidup-Mu pada waktu itu, tetapi itu terus terjadi sepanjang sejarah, dan bahkan kami sedang berada di dalamnya. Kami bisa memiliki kehendak bebas Tuhan saat ini, dan kesempatan untuk menempatkan diri di posisi-Mu atau menjadi oposisi-Mu. Tolonglah kami yang lemah ini Tuhan, yang mungkin sudah terlalu terbiasa menjadi oposisi. Kami lebih memilih Yesus buatan kami sendiri. Yesus yang bayi, yang mungil, yang lucu, yang setiap tahun kami peringati sebagai bayi yang sangat indah, yang sangat teduh, dengan alunan lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh melihat Engkau secara utuh, apalagi mau menghambakan diri kepadamu. Ampuni kami Tuhan, dan tolonglah celikkan mata kami supaya kami sungguh-sungguh melihat kemuliaan-Mu Tuhan, dan betapa seriusnya dosa-dosa yang membuat kami begitu mudahnya menukar kemuliaan-Mu dengan hal-hal yang sepele. Kami manusia celaka Tuhan. Kami tidak berbeda jauh dengan pemuka-pemuka agama yang ada pada waktu itu. Kami menyukai ibadah buatan kami sendiri. Tetapi ketika kami berhadapan langsung dengan perkataan-Mu, kami memilih untuk menggantikannya ataupun membuatnya lunak dan melakukan sesuatu yang lain. Dan itu bukan perintah-Mu. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami benar-benar hidup seperti yang Engkau mau. Tolonglah kami Roh Kudus, sebenarnya kami lahir baru, sehingga yang lama benar-benar berlalu Tuhan. Dan yang baru datang, yaitu benih ilahi Kau tanamkan dalam setiap kami. Mendobrak setiap kekerasan hati kami. Dosa-dosa kami tanggalkan. Karena kami mau menghambakan diri kepada-Mu Tuhan. Apapun bayarannya, betapapun sulitnya, apapun kondisinya, kami tidak mau menempel kepada yang lain selain daripada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tanpa kuat kuasa Roh Kudus-Mu, tanpa belas kasihan-Mu, kami binasa, dan kami sedang membinasakan orang-orang di sekeliling kami dengan menyuguhkan kekristenan yang bukan seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bukan seperti yang Kau katakan. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.